Kurikulum Merdeka secara umum adalah Kurikulum Merdeka secara umum, kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalam konsep dan menguatkan kompetisi. kebijakan-kebijakan kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut. Yang pertama, berdasarkan kebijakan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada tahapan akhir pendidikan. SKL menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang kedua, kebijakan berdasarkan Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, standar yang dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam pelajaran pembelajaran yang didasarkan. Yang pertama, muatan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep keilmuan. Dan yang ketiga, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi referensi untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kebijakan yang ketiga, berdasarkan Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022, pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam pemulihan pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru. Keputusan Kepala PSKP nomor 008/KR 2022 tahun 2022, capaian learning pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. Yang kelima, keputusan Kepala PSKP nomor 009 tahun 2022. Dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajaran Pancasila pada kurikulum merdeka memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk memproyeksikan penguatan pelajar Pancasila. Evaluasi pada kurikulum merdeka. Evaluasi kurikulum pembelajaran ada 2. Yang pertama, evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan selama pelaksanaan suatu kegiatan ataupun program pembelajaran yang dilakukan dari awal hingga akhir. Waktu yang digunakan untuk evaluasi ini adalah berlangsung pada akhir kegiatan yang sesuai dengan periode dan juga waktu yang telah ditentukan. Kedua, evaluasi formatif. Pada jenis ini, evaluasi dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran. Waktu untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dilakukan setiap bulan atau dengan waktu berskala. Hal itu tersebut bertujuan untuk memberikan umpan balik antara peserta didik dan juga guru. Dengan hal tersebut, guru dapat menggunakan hasil penilaian tersebut untuk dapat meningkatkan suatu kualitas pembelajaran. Apakah di kurikulum merdeka ada RPP? Jadi, pada kurikulum merdeka, RPP ataupun rencana proses pembelajaran diganti dengan modul ajar. Nah, di dalam modul ajar dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa. Modul ajar sama dengan RPP, tetapi modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP dan lebih lengkap daripada RPP. Komponen-komponen Merdeka Belajar. Komponen Merdeka Belajar. Yang pertama, konstruktivisme. Jadi komponen ini bagaimana cara mengaktifkan
berbeda dan nantinya mereka bisa saling sharing dan mempraktikkannya di lapangan. Komponen yang kedua yaitu inquiry ataupun menemukan. Komponen ini berarti siswa mengalami proses perpindahan dari pengamatan menjadi sebuah pemahaman. Yang ketiga, bertanya. Siswa juga diajarkan atau dibiasakan untuk bertanya untuk mengetahui ataupun untuk memahami dengan baik hal-hal yang belum diketahui. Yang ketiga adalah learning community. Learning community ialah orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Siswa nantinya akan bekerja sama dengan orang lain. Jika dibandingkan dengan belajar sendiri, tentu akan lebih baik karena siswa saling bertukarkan pengalaman ataupun bertukar pikiran ataupun bertukar ide tentang sebuah pembelajaran. Yang kelima, modeling. Komponen Merdeka Belajar berikutnya yaitu modeling atau pemodelan. Artinya ada contoh atau model yang bisa untuk ditiru. Biasanya kegiatan ini bisa berupa cara mengerjakan sesuatu seperti hasil karya, narasumber, dan masih banyak lagi. Guru dalam Merdeka Belajar hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan satu-satunya model. Jadi nantinya siswa boleh bebas memilih sendiri bagaimana model-model pembelajaran yang mudah dipahami dan mudah untuk diikuti. Yang keenam adalah refleksi. Siswa nantinya akan merefleksikan atau merenungkan apa yang sudah dipelajari. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pertanyaan langsung, catatan mengikuti kegiatan, kesan atau saran, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, authentic assessment. Dalam komponen Merdeka Belajar yang satu ini, pengetahuan dan keterampilan siswa akan diukur dan dinilai. Penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment akan berbeda-beda pada setiap jenjang pendidikan. Bagaimana pelajaran sejarah pada kurikulum Merdeka? Pada kurikulum Merdeka, pelajaran sejarah dan sejarah perminatan dialihkan menjadi mata pelajaran sejarah. Secara kalkulasi, pada kurikulum 2013, 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Sedangkan sejarah perminatan adalah 3 jam pelajaran pada kelas 10 dan 4 jam pelajaran pada kelas 11-12. Sedangkan pada kurikulum Merdeka jam sejarah hanya 2 jam dalam 1 minggu.